pelajaran dari Raja Yoram, kompromi yang berujung tragedi. Saudara-saudaraku, dalam Alkitab terdapat dua nama Yoram atau disebut juga Yehoram yang memerintah Israel dan Yehuda. Jadi ada dua nama yang bernama Yoram. Yoram yang di Israel Utara itu adalah anaknya Ahab. Kita bisa baca kisahnya di 2 Raja-Raja pasal 3 ayat 1. Lalu ada Yoram atau Yehoram yang merupakan anak dari Raja Yosafat. Itu kisahnya di 2 Raja-Raja pasal 8. Nah sekarang kita akan lihat Yoram yang di 2 Raja-Raja pasal 3, yaitu Raja Israel Utara, anaknya Ahab. Dia adalah adiknya Ahasia yang kita bahas kemarin ya. Jadi setelah Ahab ada Ahasia mati digantikan oleh adiknya yang bernama Yoram. Nanti berikut-berikutnya kita lihat juga ada Yoram yang di Israel Selatan atau di Yehuda. Nah Yoram yang situ nanti anaknya Yosafat. Tapi kita syarat ini akan pelajari Yoram yang di Israel Utara, anaknya Ahab, adiknya Ahasia. Dalam 2 Raja-Raja pasal 3 ayat 2, saudaraku, dikatakan, ia, maksudnya Yoram, melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, tetapi tidak seperti ayahnya dan ibunya. Ia menjauhkan tugu berhala Baal yang didirikan ayahnya. Yoram adalah anak Ahab dan Isabel. Dibanding ayahnya, memang dia kelihatan lebih baik. Tetapi jangan salah, tetap aja dia berdosa. Kenapa saudaraku? Karena dia memang buang tugu-tugu Baal itu. Nah ini oke, dia mantap dia di sini. Tetapi ternyata dia tetap menyembah berhala yang lain. Jadi dia singkirkan berhala Baal, dia masukkan berhala yang lain, saudaraku. Nah, jadi dia tidak mengikuti dosa ayahnya dan ibunya dalam pengertian dewa yang sama, tapi dia ganti dengan dewa yang lain. Harusnya dia menggantinya dengan Allah Israel, nggak perlu patung-patung dewa. Nah, pelajaran besar di sini adalah terkadang kita pikir kita sudah berubah. Oh, saya nggak mau ikuti jejak ayah dan ibu saya yang menyembah Baal. Tapi ternyata sebenarnya kita hanya mengganti dengan kompromi-kompromi yang lain. Coba kita renungkan. Oke, mungkin kita sudah tinggalkan kebiasaan yang lama, dosa yang lama itu, tapi kita ganti dengan kebiasaan yang tetap tidak menyenangkan hati Tuhan. Gitu. Dengan dosa yang sudah jelas mendukakan hati Tuhan. Makanya kita harus mengasihi Tuhan tuh dengan segenap hidup, saudaraku, bukan setengah-setengah. Ngikut Tuhan setengah-setengah itu ujungnya adalah tetap kehancuran. Sama seperti Raja Yoram ini. Dia singkirkan tugu berhala bapak dan ibunya, yaitu Ahab dan Isabel, tapi dia ganti dengan berhala yang lain. Nah, jadi 3 pelajarannya. Yang pertama, setengah tobat ya sama dengan nggak tobat. Setengah tobat ya nggak tobat. Yoram itu nggak sejahat Ahab memang. Makanya Alkitab saksikan tadi kan di 2 Raja-Raja pasal 3 itu. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan tetapi tidak seperti ayahnya dan ibunya. Gitu. Artinya dia sedikit lebih baik lah dibanding ayahnya dan ibunya. Tapi tetap menyembah berhala. Gitu. Dan dia mengikuti apa yang Yorebeam lakukan. Jadi Yoram nggak sejahat Ahab, tapi juga nggak benar-benar berbalik kepada Tuhan. Dia sadar Baal itu salah, dia buang semua patung Baal, tapi dia tetap menyembah berhala lain. Lucu ya. Ini yang disebut dalam judulnya tadi, pelajaran dari Ahab, kompromi yang berujung tragedi. Jadi dia masih tetap kompromi dengan berhala-berhala lain. Kalau kita mengingat di Wahyu pasal yang ketiga ayat 15, Tuhan pernah mengucapkan, jangan sampai engkau kesuam-suam kuku. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau panas atau dingin. Jadi harus di salah satu kutub ekstrim, tidak boleh di netral-netral, saudaraku ya. Nah ingat saudara, setengah-setengah dalam iman itu bukanlah transformasi, tapi sebuah negosiasi dengan kejahatan, dengan dosa, itu kompromi. Saya ulangi, setengah-setengah dalam iman bukanlah transformasi. Karena iman itu yang benar seharusnya mentransformasi. Tapi setengah-setengah dalam iman itu bukan transformasi, tapi negosiasi atau kompromi terhadap kejahatan dan dosa. Nah saudaraku, Yoram itu bisa dikatakan raja yang hampir benar, tapi tetap salah. Hampir benar tapi tetap salah. Menarik itu saudara ya. Dia mau main aman dengan menyingkirkan berhala ayahnya dan ibunya yaitu Baal. Tapi kemudian dia gantikan dengan berhala yang lain. Dalam hidup ini kita juga sering main aman. Jalan tengah, setengah-setengah. Dan seperti itulah cara hidup Yoram. Dia memang gak sejahat Ahab, tapi gak benar-benar
berubah, nggak benar-benar bertobat. Kan banyak orang meninggalkan kebiasaan lamanya. Oke, saya sudah nggak berkebiasaan lama, tapi dia kompromi dengan yang lain. Itu sama aja, jadi dia nggak benar-benar bertobat sebenarnya. Yoram menjauhkan berhala Baal, tapi tetap mempertahankan penyembahan berhala yang diajarkan oleh Yerobeam. Jadi kalau saudara baca kisahnya itu menarik ya, si Yoram ini. Dia tidak ikuti berhala bapak dan ibunya, dia ikuti berhalanya Yerobeam. Yoram meminta pertolongan Nabi Elisa, tapi nggak sungguh-sungguh mencari Tuhan. Jadi di zamannya Yoram ini dia bertemu bukan dengan Elia tapi Nabi Elisa. Dan dia minta pertolongan dari Tuhan melalui Nabi Elisa, tapi sebenarnya dia tidak sungguh-sungguh mencari Tuhan. Yoram mendengar kebenaran tapi tetap hidup di dalam kompromi. Kalau saudara baca kisahnya Yoram, intinya seperti itu. Akhirnya tragedi kematian yang mengenaskan dan nama Yoram itu dicatat dalam daftar raja-raja yang gagal. Daftar raja-raja yang gagal dalam sejarah Israel. Jadi setengah hati itu bukan ketaatan. Setengah-setengah itu bukan ketaatan. Yoram mungkin merasa sudah cukup baik karena dia nggak seperti Ahab bapaknya. Tapi lebih baik dari Ahab bukan berarti lebih benar. Saya ulangi. Lebih baik bukan berarti lebih benar. Tuhan nggak pernah panggil kita untuk sekedar lebih baik, tapi kita harus hidup di dalam iman yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Artinya lebih benar. Tuhan nggak panggil kita untuk menjadi sekedar lebih baik dari orang lain, tapi sungguh-sungguh hidup berkenan di hadapan Tuhan. Jadi setengah hati itu bukan berada di dalam rencana Tuhan. Setengah hati itu tetap berada di luar rencana Tuhan. Jadi itu pelajaran yang pertama. Setengah tobat sama aja nggak tobat, saudaraku. Yang kedua, si Yoram ini seperti saya sempat singgung tadi, minta pertolongan Tuhan tapi nggak mau hidup benar dia, saudaraku. Saat perang melawan Moab, kalau saudara baca kisahnya, pasukannya itu hampir mati kehausan. Nggak ada air ya. Akhirnya si Yoram ini datang kepada Nabi Elisa buat minta solusi. Dia butuh mujizat tapi dia nggak mau berubah. Nah, bukankah banyak dari kita seperti ini, saudaraku? Kita butuh mujizat dari Tuhan, butuh sesuatu yang amazing, yang wonderful, yang ajaib dari Tuhan, tapi kita nggak mau berubah. Jangan-jangan hidup kita seperti Yoram. Dia meminta pertolongan Tuhan melalui Nabi Elisa, tapi dia sendiri nggak mau bertobat sungguh-sungguh. Saat perang melawan Moab itu pasukannya kehausan, dia minta tolong kepada Elisa untuk buat mujizat. Elisa bilang, kalau bukan karena Yosafat, aku nggak bakal peduli sama kamu. Itu intinya kayak gitu. Kalau kita baca 2 Raja-Raja 3 ayat yang ke-14. Itu Elisa, Nabi Elisa kayaknya kesel banget di situ, saudaraku, sama si Raja Yoram ini. Sampai dia bilang, kalau bukan karena Yosafat, aku nggak akan peduli sama kamu. Jadi dia ingat Yosafat, saudaraku, ya, raja di Israel Selatan. Karena waktu itu mereka ada aliansi untuk melawan kerajaan Moab. Saudaraku, mari kita renungkan berapa kali kita cari Tuhan pas hanya butuh sesuatu aja. Ya, kita mencari Tuhan pas kita butuh mujizat, kita mencari Tuhan pas kita butuh kesembuhan, kita mencari Tuhan pas kita butuh sesuatu yang berkaitan dengan ekonomi, sesuatu yang berkaitan dengan pekerjaan, kita cari Tuhan. Tapi setelah itu, apakah kita masih sungguh-sungguh hidup berkenan di hadapan Tuhan? Apakah kita masih sungguh-sungguh mencari Tuhan? Jangan sampai seperti Raja Yoram, saudaraku. Jadi jangan cuma cari Tuhan saat darurat saja. Carilah Tuhan selama dia berkenan ditemui. Dan jangan cuma cari Tuhan saat darurat tapi melupakan Tuhan setelah Tuhan menolong kita. Itu namanya kita mempermainkan Tuhan. Makanya kita membangun habit berdoa pagi Senin sampai Jumat saja itu sudah mulai membangun habit untuk kita membangun kebiasaan mencari Tuhan. Kita membutuhkan Tuhan setiap hari. Itu melatih jiwa kita untuk merindukan dan mencari Tuhan. Si Raja Yoram ini dekat dengan kebenaran, dalam hal ini dengan Nabi Elisa, tapi dia nggak hidup di dalam kebenaran, dalam pesan-pesan Tuhan yang disampaikan melalui Nabi Elisa. Yoram punya akses langsung ke Nabi Elisa, Nabi besar yang dipakai Tuhan dengan luar biasa pada zamannya, tapi akses ke kebenaran tanpa respon yang benar adalah sia-sia. Kalau di zaman sekarang banyak sekali akses kita kepada kebenaran, saudaraku. Kita bisa nonton firman Tuhan di YouTube, kita bisa baca Alkitab. Kalau dulu berat-berat buku, sekarang ada Alkitab elektronik. Banyak sekali sekarang akses ke kebenaran. Tapi mempunyai akses ke kebenaran tidak berarti respon kita akan langsung berubah. Kalau akses kita kepada kebenaran itu cepat, mudah, dan gampang,
Harusnya kita bisa meresponi firman Tuhan dengan lebih antusias. Tapi akses ke kebenaran tanpa respon yang benar hanyalah sia-sia, saudaraku. Jadi seperti Yoram, dia punya akses kepada Nabi Elisa, tapi dia nggak sungguh-sungguh bertobat, akhirnya jadi sia-sia itu kebenaran yang ada di dekatnya. Itu sebabnya kita diingatkan untuk dekat dengan Tuhan itu bukan soal seberapa sering kita dengar firman-Nya atau seberapa dekat kita dengan firman Tuhan, tapi seberapa kita mau taat kepada firman Tuhan. Sering dengar itu bagus, tapi kalau cuma dengar tapi tidak taat kepada apa yang didengar, ya itu sia-sia. Kalau kita diajar firman Tuhan setiap hari, diajar pendalaman Alkitab, diajarkan untuk berdoa, membangun habit, tapi saudara nggak mau hidup taat, ya semuanya sia-sia. Saudara punya akses ke kebenaran, tapi respon saudara terhadap kebenaran itu respon yang tidak taat. Itu sama dengan sia-sia, saudaraku ya. Yang terakhir dari Yoram, kesempatan itu ada batasnya. Nah, kalau kita baca kisahnya, Yoram itu akhirnya dibunuh oleh Yehu. Mayatnya dilempar ke ladang Nabot. Dan yang menarik, saudara, ladang Nabot itu adalah tempat di mana Ahab dulu membunuh Nabot secara licik. Karena dia mau tanahnya, mau kebun anggurnya itu. Si Ahab itu bapaknya bunuh Nabot. Nah, sekarang anaknya dibunuh oleh Yehu dan dilempar di dalam ladang Nabot itu. Kita diingatkan firman Tuhan, apa yang ditabur, itu yang dituai. Bahkan dituai oleh anak cucunya, saudara ya. Jadi hati-hati dengan apa yang kita tabur. Hati-hati dengan perbuatan yang kita tabur. Karena kita bisa menuainya. Dan anak cucu kita bisa merasakan tuaiannya, saudaraku. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Apa yang ditabur orang, itu yang dituainya. Jangan pikir karena hidup kita baik-baik saat ini, berarti Tuhan gak peduli sama dosa, kesalahan yang belum kita bereskan, yang belum kita bersihkan, yang belum kita akui dan minta ampun sama Tuhan. Kalau kita rasa baik-baik saat ini, ingat Tuhan itu adil. Makanya segera bertobat, minta ampun sama Tuhan, hidup berubah dan tidak mempermainkan kasih karunia Tuhan, saudara. Ingat ini, saudaraku, jangan tunggu kesempatan itu habis, berakhir untuk bertobat. Karena nggak ada yang tahu kapan kesempatan itu berakhir. Hidup ini kesempatan, masalahnya adalah kita nggak pernah tahu kapan kesempatan itu berakhir. Jadi mumpung ada kesempatan, mari kita bertobat dan berubah. Jangan seperti Raja Yoram yang akhirnya kesempatannya habis. Nah, saudaraku, Tuhan kasih kita kesempatan itu ada batasnya. Tuhan gak langsung menghukum Raja Yoram, dia kasih kesempatan, dia kirim peringatan lewat Nabi Elisa, tetapi Raja Yoram menunda-nunda pertobatannya. Sampai akhirnya kesempatannya itu pun habis dan dia ditewaskan oleh Yehu. Makanya kita teringat firman Tuhan, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Jangan nunggu momen yang pas buat bertobat. Karena momen yang pas buat bertobat itu sebenarnya adalah hari ini. Jangan nunggu dengan idealisme kita, oh nanti umur begini saya bertobat, oh nanti umur sekian saya bertobat, oh nanti tunggu ini saya bertobat. Kita nggak pernah tahu kapan kesempatan itu habis. Bisa saja 5 detik kemudian, bisa saja 10 detik kemudian, bisa saja 10 menit kemudian. Kita nggak pernah tahu, saudara, kapan kesempatan kita habis. Jadi mari kita tobat. Saudaraku, mari kita cek hati kita hari ini. Apakah ada dosa yang kita sembunyikan? Apakah kita setengah hati ikut Tuhan seperti Yoram? Atau apakah kita cuma cari Tuhan pas lagi butuh aja? Sama seperti Yoram, lagi butuh Tuhan baru cari Nabi Elisa. Banyak orang kalau lagi sehat-sehat, lagi kuat-kuat, lagi banyak duitnya, dia lupa sama pendetanya, dia lupa sama gerejanya, saudaraku. Nanti giliran sudah sakit, nanti giliran sudah bangkrut, nanti giliran sudah susah, baru dia cari Tuhan, cari ke gereja, cari pendeta untuk minta didoakan gitu. Ya bagus sih masih cari Tuhan, tapi jangan permainkan kasih karunia Tuhan, saudaraku. Jadi mari kita ambil keputusan, no kompromi. Tidak ada kompromi terhadap dosa. Jangan seperti Yoram yang menyingkirkan Baal tapi menyembah berhala yang disembah oleh Yerobeam. Jadi no kompromi, saudaraku. Jangan jadi seperti Yoram yang setengah hati. Singkirkan berhala bapak ibunya, tapi ambil berhala baru, yaitu berhalanya si Yerobeam itu. Nah, jangan tunda keputusan untuk bertobat karena kesempatan itu bisa habis kapan saja. Kita tidak pernah tahu. Tuhanlah yang berdaulat atas waktu. Jadi mumpung ada kesempatan, saudaraku, mari kita bertobat, berubah, ya, berkenan di hadapan Tuhan dan ambillah keputusan yang benar hari ini. Tuhan berkati kita sekali.